Sejamnya sebentar nih, jamnya Microsoft manajerial lagi. Anak-anak itu gimana ini? Sejam lagi. Weh bro, kami kenapa? Astaga. Sejamnya akuntansi manajerial ini. Iyo. Baik guys, berikut adalah metode harga pokok pesanan kelompok 6. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode yang pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah menentukan harga pokok dari setiap pesanan, baik pokok secara keseluruhan di tiap-tiap pesanan maupun persatuan. Karakteristik biaya pesanan ada beberapa tipe. Yang pertama, sifat produksi terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang membuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasikan setelah pesanan selesai. Biaya produksi per unit dihitung untuk membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang kelima, akumulasi biaya umum menggunakan biaya normal. Yang keenam, 6666. A few moments later. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pesanan. Oke, akan saya bacakan lanjutan dari Taufik Ismail, yaitu karakteristik perusahaan yang menggunakan metode produksi berdasarkan pesanan. Yang pertama yaitu proses produksi biasanya terjadi secara terputus-putus. Proses produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan yang ada, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Dan berikutnya, produk yang dihasilkan biasanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pihak pemesanan. Oke, berikutnya adalah cara mencari harga pokok persatuan. Dan tanya adalah harga pokok persatuan sama dengan jumlah biaya produksi tiap pemesanan per jumlah produk yang dipesan. Di antaranya adalah bahan baku, bahan tambahan, tenaga kerja, overhead pabrik, jumlah dan biaya produksi. Oke, yang berikutnya adalah manfaat informasi harga pokok pesanan. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk menentukan harga yang akan diberikan kepada pihak pemesanan. Yang kedua adalah memantau realisasi dari proses produksi, mempertimbangkan penerimaan ataupun penolakan terhadap pesanan yang ada. Digunakan untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan. Yang berikutnya, menemukan harga dari pokok persediaan, produk jasa, produk yang masih dalam tahap proses. Oke, yang berikutnya adalah pengumpulan biaya produksi harga pokok pesanan. Yang pertama adalah pencatatan biaya bahan baku utama. Yang kedua adalah pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yang berikutnya adalah pencatatan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir adalah pencatatan produk selesai. Oke, yang berikutnya adalah karakteristik metode harga pokok pesanan, yaitu perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini, yaitu pertama adalah biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Oke, akan dibacakan teman saya yang berikutnya itu.
Selamat datang di Tata Berkendara bersama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe, ini Jack. Suara dari mana tuh? Saya Gojek. Saya akan memberikan panduan berkendara untuk driver dan penumpang Gojek. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi driver Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Sebelum kita mulai, sudah punya aplikasi Gojek kan? Bagaimana dengan Anda, Joe? 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 Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Pastikan balasannya tepat sasaran, sesuai konteks. Iya maaf. Segera jemput penumpang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Cek, gue pinjam motor lu cepetan, gue pinjam motor lu mau ngejar layangan, layangan gue tuh. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Aja ya? Mari Pak. Dan jangan lupa untuk mengangkut. Oke, terima kasih yang tadi. Saya akan melanjutkan materinya. Oke, saya lanjutkan. Di sini perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Yang pertama, perbedaan dalam neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan barang, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan rekening persediaan dalam neraca perusahaan manufaktur meliputi persediaan bahan baku. Yang kedua, perbedaan dalam laporan laba rugi. Perbedaan dalam laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok. Oke, selanjutnya siklus akuntansi biaya dan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Bisa dilihat gambar di sini. Oke, lanjut biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi dan secara fisik menjadi bagian dari produk tersebut. Yang kedua, barang tenaga kerja langsung, yaitu merupakan biaya yang dibayarkan kepada tenaga langsung. Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk menunjuk tenaga kerja karyawan yang terlibat langsung dalam pengolahan bahan langsung atau bahan baku menjadi barang jadi. Yang terakhir, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi tidak langsung, biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Oke, kita lanjut langsung ke memantau realisasi biaya produksi. Yang pertama yaitu perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang pertama, biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tidak sesungguhnya, taksiran BOP, terakhir total biaya produksi. Oke. Yang terakhir, proses pengolahan. Yang pertama, proses produksi melalui satu tahap pengolahan. Karena hanya melalui satu tahap, maka biaya yang terjadi tidak perlu diidentifikasikan departemen yang mengeluarkan biaya tersebut. Yang kedua, proses produksi melalui lebih satu tahap produksi. Akan terjadi transfer produk selesai dan departemen sebelumnya. Ke departemen lanjutan, harga pokok yang dikeluarkan departemen pemberian akan menjadi harga pokok departemen penerima. Sehingga perlu diberikan identifikasi masing-masing biaya yang masuk proses produksi agar dibedakan departemen mana yang mengeluarkan biaya tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya materinya akan dibaca oleh Muhammad Ikhwan Tahir. Next, oke, saya akan melanjutkan manfaat informasi perusahaan harga pokok produksi per pesanan. Pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, menentukan realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Mungkin bisa dilihat di atas. Pertama, taksiran biaya produksi untuk pesanan. Yang kedua, taksiran biaya non-produksi yang dibebankan kepada pesanan. Dan yang ketiga, laba yang digunakan.
Berikutnya yaitu untuk menaksir biaya bahan baku yang akan dikeluarkan. A. Taksiran biaya bahan baku. B. Taksiran biaya TK bangunan. Yang C. Taksiran BOP. Selanjutnya yaitu kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu dan digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk biaya. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Baik, selanjutnya bisa dilihat di atas yaitu job order cost sheet atau kartu harga pokok pesanan. Itu bisa dilihat di atas tabelnya. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ada pepatah mengatakan, seringkali semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin banyak pengeluaran Anda. Alasan tersebut yang menyebabkan uang tidak membuat Anda kaya, tetapi asetlah yang membuat Anda kaya. Terima kasih. Guys, itulah adalah hasil presentasi kelompok 6. Sudah. Hold up. Wait a minute. Wih, sabar nih. Mari sini. Triple kill. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awah, belum mati kamera paling ini. Belum dibilang like dan subbreaker baru pulang semua lagi. Aduh, sabar nah. Saya cari dulu teman-temanku. Sabar dulu. Karena masih ada aku mau aku bilang ini like dan subbreaker, sabar nah. Aku tutup dulu sedikit nah. Karena aku cari dulu teman-temanku. Sabar nah. Sabar. Sabar juga. Apa lagi? Astaga. Aduh. Ada masih nasi goreng. Bukan jika kau itu makanan terus. Jalan kote. Astaga, sedikit lagi itu kayaknya. Apa? Sedikit lagi. Belum butuh. Belum butuh ini deh. Pergi masuk ke Makassar, astaga. Makassar banyak murah gitu. Tapi tadi ini oh iyo, kita belum like. Komen. Itu subbreaker. Subscribe. Langsung bilang subbreaker ki. Wah, di mana? Oh, ada itu semua anak-anak. Wah, sini kok dulu, belum bisa selesai ini. Belum dibilang like dan subbreaker ini baru ada langsung mem pulang saja ini. Belum dikasih mati juga kamera. Kau ingat semua palu butung apa, nasi kuning apa, subbreaker lah, subbreaker ke apakah itu. Oke, jangan lupa like, komen, subbreaker terus, subscribe. Karena like dan subscriber lebih murah daripada jalan kote. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Bye. Ini kisah sayang, kita mau cerita penghuni semua yang suka mau dengar. Kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau paksa. Itu ngoni petinga, bukan kita petinga. Ini kita peti sayang, kita ada rasa. Batu nangan dengan cuma bikin bangka dada. Tiap hari bangka dada, COD dengan